Selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Eka Martanugrah untuk acara webinar sesi yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai indikator dan juga risk management. Webinar ini dipersembahkan oleh Natur Forex. Sekilas mengenai pembicara, beliau lahir di Bogor 20 Maret tahun 78 dan memulai karirnya di dunia futures trading sebagai marketing sejak tahun 2005 dan posisi terakhirnya adalah sebagai business manager di salah satu perusahaan future terbesar di Indonesia. Dan mulai dari 2010, beliau lebih aktif sebagai independen dan juga professional trader baik di broker luar maupun broker lokal. Natur Forex, broker asal Jepang dengan konsep layanan lokal, di mana dalam satu account kita bisa melakukan transaksi forex, binary option, dan juga social trading. Menyediakan transfer bank lokal dengan nilai tukar tetap 1 dolar Amerika adalah senilai Rp10.000 dan juga memberikan pelayanan customer support berbahasa Indonesia. Natur Forex juga menjamin bebas dari broker dealing desk serta memberikan akses menyeluruh ke dalam seluruh file-file dan juga seluruh bagian-bagian dalam platform trading MetaTrader 4 dan memberikan kondisi trading terbaik dengan minimum deposit 20 dolar dan juga leverage hingga 1:1000, bebas biaya swap. Berbicara mengenai indikator, terlebih dahulu kita mundur sedikit ke belakang, yaitu kita melihat yang namanya analisa market. Seperti terdahulu, analisa market itu dibagi menjadi dua golongan besar. Yang pertama, analisa market berdasarkan fundamental, yaitu analisa yang berdasarkan informasi dan data perekonomian negara-negara yang muncul secara berkala. Sedangkan satu lagi, analisa market berdasarkan technical, di mana analisa tersebut berdasarkan data yang sudah terekam dalam bentuk tampilan grafik berdasarkan periode-periode waktu tertentu. Dalam analisa technical juga, kita memperhatikan yang disebut dengan trend, support dan resistance, serta bantuan alat bantu indikator. Nah, kita akan coba untuk mengupas tentang indikator. Apa itu indikator? Indikator sebetulnya adalah alat bantu yang sudah disediakan dalam platform MT4 yang dapat digunakan dalam melihat pergerakan harga pada market ketika kita melakukan analisa. Jadi semuanya sudah terdapat dalam MT4. Hanya tinggal kita memaksimalkan kita mau pakai yang mana, yang kita paham, yang dapat kita gunakan secara baik. Tentunya tujuannya untuk agar dapat membantu kita dalam bertransaksi. Kali ini ada dua indikator yang akan coba kita kupas secara garis besar. Yang pertama adalah indikator yang membantu membaca arah tren market. Nah, ketika kita tarik kursor dalam tampilan Meta 4, di situ ada indikator, lalu kita sorot tren, di situ ada Bollinger Band dan lain sebagainya. Kita coba klik yang Bollinger Band-nya. Nah, di situ nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan garis Bollinger Band. Ada garis atas, garis tengah, dan garis bawah. Bollinger Band ini membantu untuk membaca tren. Sekali lagi, Bollinger Band ini membantu kita untuk membaca tren. Bagaimana cara penggunaannya? Nah, ketika pergerakan harga ini berada di area atas, dalam pengertian bahwa garis tengah atau middle band dan juga upper band atau garis atas. Jadi ketika pergerakan harga berada di antara kedua garis ini, berarti harga tersebut dikategorikan sebagai pergerakan tren bullish atau uptrend. Demikian sebaliknya, jika pergerakan harga berada di bawah dari middle band dan juga lower band, itu dikategorikan adalah area tren bearish. Sekali lagi, ketika harga berada di antara middle band dan upper band, maka dikategorikan sebagai tren bullish. Demikian sebaliknya, ketika harga berada di area middle band dan juga lower band, disebut area bearish. Konsep trading yang pertama
If you see the price going up, you can buy. Jadi ketika Anda melihat pergerakan tren naik, Anda bisa melakukan transaksi beli. But if you see the price is going down, you can sell. Dan ketika Anda melihat pergerakan harga berada di garis tengah dan ke bawah, berarti tren turun, Anda bisa lakukan transaksi sell. Mudah bukan? Nah, itu salah satu kegunaan Bollinger Band. Seperti saya utarakan tadi, kegunaannya adalah untuk membantu kita membaca arah tren. Ingat loh, hanya membantu membaca arah tren. Sehingga kita tahu, oh ini uptrend, oh ini downtrend. Oke? Nah, secara garis besar, itu kegunaan indikator Bollinger Band. Karena dalam menentukan tren, biasanya kita melihat time frame yang paling besar dahulu. Lalu kita urutkan mundur ke time frame lebih kecil. Misalnya, pertama kita lihat daily. Ada di manakah pergerakan harganya? Lalu kita pecah ke time frame H4, ada di manakah trennya? Lalu kita pecah ke H1, ada di manakah trennya? Banyak juga sih orang yang menggunakan pembacaan tren itu di H1 atau H4, itu terserah. Terserah daripada gaya kita dalam bertransaksi seperti apa. Mau agak sedikit panjang, mau pendek, terserah. Yang penting adalah kita bisa memprediksi dan kita bisa menganalisa bahwa saat ini pergerakan harga atau tren harga berada di area bearish atau bullish. Nah, salah satu indikator yang dapat membantu membaca perubahan arah tren, kita akan membicarakan tentang osilator MACD, Moving Average Convergent Divergent. Kita sorot lagi tadi indikator, klik osilator, dan klik MACD. Oke, kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini. Dia membuat grafik seperti garis-garis dan di bawah. Cara pembacaan juga tidak terlalu sukar. Secara garis besar, cara pembacaannya adalah kita lihat perbedaan antara garis yang ada atau indikator garis ini dengan grafik batang yang muncul. Nah, ketika grafik ada di atas garis indikator, sekali lagi ketika grafik berada di atas garis indikator, itu menandakan sinyal boleh buy. Ingat ya, pahami bahwa ketika garis ada di bawah grafik, itu menandakan boleh buy. Seperti ini contohnya. Boleh buy, boleh buy, boleh buy. Lalu, apa yang terjadi ketika terjadi perpindahan dari negatif ke positif di garis tengah titik 0 ini? Ketika grafik berpindah, di sini indikator mengatakan buy. Sekali lagi, ketika terjadi perpindahan grafik batang dari daerah negatif ke daerah positif, di sini indikator mengatakan buy. Bisa Anda pahami perbedaannya? Ketika masih ada di area bawah, area negatif, grafik ada di atas garis indikator, itu boleh buy. Boleh buy. Boleh buy. Tapi ketika terjadi perpindahan dari area negatif ke positif, itu bukan boleh buy lagi, tapi buy. Nah, di situ kita bisa lihat perbedaannya antara boleh buy dan buy. Demikian sebaliknya. Jika sinyalnya down, sinyal berada di atas grafik. Kalau tadi sinyal ada di bawah grafik, kalau sekarang sinyal ada di atas grafik. Seperti ini. Ini boleh sell. Boleh sell. Tapi ketika grafik memotong dari area positif ke area negatif, memotong dan berpindah, di sini dikategorikan sell. Sekali lagi, ketika grafik ada di area atas, area positif, kemudian sinyal dari sinyal ini ada di atasnya, berarti ini tandanya boleh sell. Sedangkan ketika menyeberang, ini dikatakan sell. Pahami perbedaannya antara boleh buy, boleh sell, sell. Ada penekanan yang berbeda di situ. Tentu
Yang menentukan adalah market. Dia akan lanjut atau tidak. Tapi minimal dengan kita memiliki patokan-patokan ataupun arahan-arahan yang jelas, kita bisa meminimalkan potensi rugi. Karena kita tahu bahwa ada potensi ketika kita bisa melakukan transaksi di situ. Oke? Oke, kita akan lanjutkan lagi. Nah, coba lihat. Dari grafik yang tadi, saya gabungkan. Ketika Bollinger Band bicara mengenai area atau trend, di mana middle to up itu bullish dan middle to low itu bearish, di sini terlihat bahwa ada perpindahan antara area negatif, area bearish ke area bullish. Ketika itu terjadi perpindahan, coba perhatikan. Ini pun sama, terjadi perpindahan. Nah, ini kan menandakan tingkat konfirmasi. Berarti di momen-momen inilah kita bisa melakukan transaksi karena ada dua indikator yang mengkonfirmasi bahwa pergerakannya berubah dari bearish ke bullish. Berarti kita bisa lakukan transaksi buy. Sekali lagi, ketika ada konfirmasi antara Bollinger Band dengan MACD menunjukkan bahwa ya saatnya buy. Menurut MACD dan Bollinger Band bilang ya ini area bullish. Saat itulah kita bisa melakukan transaksi buy. Demikian juga sebaliknya. Perhatikan. MACD mengkonfirmasi bahwa sinyal down atau sell. Sedangkan di sini, ya, dia berpindah dari bullish ke bearish. Berarti dua konfirmasi yang mengatakan dia berubah tren dan terjadi perubahan tren dari uptrend atau bullish menjadi downtrend. Saat inilah kita bisa ambil transaksi sell. Itu bedanya. Jadi dengan menggunakan dua indikator ini saja secara garis besar, kita bisa memberikan analisa bahwa tren ini akan lanjut kemana, lalu kira-kira posisi yang terbaik yang bisa kita ambil itu apa. Cukup mudah bukan? Sangat-sangat simpel. Oke? Nah, itu dua indikator yang kita bahas pada malam hari ini. Bollinger Band dan juga MACD. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai risk management. Orang awam selalu bilang bahwa risk management itu ada 4. Yang pertama cut loss, yang kedua switching, yang ketiga averaging, yang keempat locking. Sebetulnya ada 5. Risk management yang paling utama sebetulnya taking profit. Saya tanya, ketika Anda melakukan entry posisi, baik itu buy atau sell, Anda menganalisa kan? Kemudian setelah Anda menganalisa, target yang Anda ingin dapatkan apa? Profit tentunya. Terus kalau sudah profit diapakan? Dilihat saja, dibiarkan, atau kembali menjadi minus. Semua pilihan kita, jadi profit dan loss itu pilihan. Nah, ketika kita menganalisa menggunakan indikator dan teman-temannya, kita memutuskan, oke, take action, ambil posisi. Saat itu yang diharapkan adalah taking profit. Jadi seharusnya risk management pertama adalah ketika kita masuk posisi, lalu harga bergerak sesuai dengan analisa kita, dan itu membuahkan hasil, ambil. Itulah profit kita. Oke? Tapi bila mana kita mendapatkan kondisi yang ya analisa kita ternyata tidak sesuai dengan yang market inginkan. Ketika kita analisa uptrend, bullish, kita buy. Tiba-tiba satu dan lain hal terjadi, harga turun. Berarti kan kita melakukan kesalahan. Analisa kita tidak sesuai dengan kemauan market. Maka suka tidak suka kita harus menggunakan risk management. Nah, 4 risk management itulah yang dipergunakan. Jadi risk management tujuannya meminimalkan, sampai saya beribet nih, meminimalkan adanya potensi rugi. Yang pertama adalah cut loss. Contoh, saya melakukan transaksi buy di angka 1.4450. Harapan saya harga naik ke 1.44500. Kenyataannya harga malah turun ke 1.4400. Berarti karena posisi buy dan juga harganya turun, berarti saya mengalami kerugian 50 poin. Nah, kalau saya tidak mau mendapatkan rugi lebih besar lagi, maka saya akan melakukan likuidasi di angka 1.4400.
dengan resiko minus 50 poin. Boleh nggak saya tahan? Boleh saja, kalau ternyata harganya turun lagi berarti resiko saya lebih besar dari 50 poin. Saya pun akan mendapatkan harapan bahwa harga itu akan kembali ke atas. Tapi ingat teman-teman, saudara-saudara sekalian, bahwa yang disebut trading itu bukan gambling. Tidak bisa pakai kiro-kirologi atau harap-harap cemas. Kalau nggak profit, loss. Analisa kita tidak selamanya benar, tidak selamanya salah. Ketika analisa kita sesuai dengan arah market, pasti benar, profit. Tapi ketika analisa kita salah, berlawanan dengan arah market, ya pasti loss. Itu yang pertama, cut loss. Yang kedua, switching, bertukar posisi. Contoh, analisa saya masih naik. Saya melakukan transaksi buy, satu lot new di 1.4450 dengan harapan ke 1.4500. Ternyata turun. Ketika turun, saya melihat, waduh, pergerakan ini masih mungkin kuat turunnya. Jadi saya memutuskan untuk balik badan. Saya melikuidasi satu posisi yang tadi di 1.4400 tadi dengan minus 50 poin, dan saya masuk posisi baru di angka yang sama, sell satu lot. Jadi posisi yang pertama saya buang, cut loss, saya masuk posisi yang baru karena saya yakin harga akan terus turun. Ketika harga terus turun sesuai dengan analisa saya, di harga 1.4350 saya likuidasi posisi yang kedua tadi. Sehingga posisi pertama saya mendapatkan minus 50 poin dan posisi kedua saya mendapatkan plus 50 poin. Dan kalau digabungkan hasilnya 0. Berarti saya sudah berhasil meminimalkan potensi rugi yang harusnya minus 50 menjadi 0 karena saya melakukan tindakan switching atau mengambil posisi baru yang berlawanan dengan posisi awal. Oke? Yang ketiga adalah averaging. Contoh, ketika saya memiliki satu posisi buy di 1.4500, satu lot. Harapannya harga naik, tapi ternyata harga turun. Saya menganalisa bahwa ini akan ada tekanan naik lagi karena market sedang konsolidasi atau market sedang sideways, sedang menentukan arah. Saya ambil posisi buy lagi di 1.44, berarti saya punya posisi new atau open 2. Tapi sudah minus 75. Ketika turun lagi, saya masih yakin. Kenapa? Karena ada data fundamental misalnya yang menunjang bahwa ini akan naik. Saya ambil posisi buy lagi. Turun lagi, saya ambil posisi buy lagi. Ketika analisa saya sesuai, di momen turun dan saat itu dia berbalik, saya tidak perlu menunggu angka semula. Kenapa? Karena di tengah-tengah ini, di 1.4425, dua posisi tadi minus 75, dan dua posisi ini plus 75. Berarti sebetulnya kalau saya likuidasi di sini, saya akan menemukan nilai BEP atau 0. Tapi ketika saya likuidasi di harga paling tinggi, saya akan mendapatkan profit 300 poin. Cukup bisa dipahami? Oke? Lalu yang keempat adalah locking. Locking ini tujuannya hanya mengunci sementara. Supaya apa? Supaya equity tidak bergerak lebih jauh lagi. Jadi minusnya tidak berubah saat itu. Contoh, saya melakukan posisi buy di 1.4450. Lalu ketika harga turun, saya ambil posisi sell new 1.4400. Ini kan selisih 50 poin. Ketika dia naik ke atas, posisi buy-nya profit 50 poin dan posisi sell-nya minus 50 poin. Kalau dia bergerak ke bawah, posisi sell-nya plus 50 poin dan posisi buy-nya minus 100. Jadi tetapkan ketika dijumlah adalah minus 50 sesuai dengan kondisi dan juga posisi yang semula di sini. Nah, itu 4 kondisi risk management teknik yang dipergunakan ketika kita menghadapi yang namanya resiko kerugian. Anda bisa pelajari, Anda bisa pahami, dan saya yakin Anda bisa menentukan gaya bertrading Anda seperti apa, sesuai dengan modal tentunya, sesuai dengan skill Anda tentunya, dan juga sesuai dengan
keberanian Anda, karakter Anda, analisa Anda. Ingat, uang adalah efek samping dari keterampilan yang kita miliki. Suka tidak suka, Anda harus belajar. Terima kasih atas kehadiran Anda. Sampai bertemu lagi di acara webinar berikutnya bersama Natur Forex.